sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur beserta rombongan yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian kita yang baru, dan salah nanti beliau akan memperkenalkan diri. Yang kami hormati Bapak Ketua MKPS SMP Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur, segenap Bapak Ibu pengurus dan anggota MKPS SMP Negeri Kabupaten Lombok Timur, singkatnya hadirin-hadirat yang berbahagia. Mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dapat kita melaksanakan kegiatan kita, yakni kegiatan pertemuan untuk mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan tugas pokok kita, kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita atau di Kabupaten Lombok Timur secara umumnya. Kedua kalinya selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas bimbingannya syukur alhamdulillah kita dapat memilah dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan mudah-mudahan kemampuan ini terus menerus sampai akhir hayat kita diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengisi kehidupan ini dengan sesuai dengan petunjuk yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan akhir mudah-mudahan kita mendapat sabarnya kelak pada saat penghitungan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tiga-tiganya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas beserta rombongan, yaitu Pak Kabid, Pak Kasih yang telah menghadiri undangan kami, kepada Bapak Ibu Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Lombok Timur yang telah menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kadis bersama rombongan yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi diskusi kita pada hari ini, menjadi bahan diskusi kita pada hari ini, yang mudah-mudahan nanti kita harapkan Pak Kadis bisa menemani kita untuk diskusi, sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan ini dapat bisa kita putuskan bersama. Yang mulai yang pertama kaitannya dengan pembelajaran tatap muka pada masa COVID-19 ini. Jadi sesuai dengan edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat dan juga edaran Bapak Bupati, yaitu terkait dengan pembelajaran tatap muka kita di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kita pihak lembaga pendidikan, mobil khusus kita pihak sekolah, itu diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tatap muka asalkan kita sudah menyiapkan apa yang menjadi tuntutan protokol kesehatan. Itu yang dari kedua edaran tersebut. Nah, dari kegiatan itu oleh pihak Pemda melalui Dinas Pendidikan telah dibentuk tim monitoring untuk pembelajaran tatap muka COVID-19. Tapi dari informasi yang kami dapatkan pada saat kami pertemuan dengan Bapak Kadis, ternyata masih banyak juga teman-teman kita kepala sekolah, tetapi alhamdulillah kalau tidak salah yang SMP negeri bisa kita katakan 0% lah yang, jadi hampir semua kita sudah memenuhi itu, tetapi rekan-rekan kita terutama di sekolah swasta dan di SD itu yang masih banyak yang belum memenuhi protokol kesehatan, sehingga ada juga rekan-rekan kita yang diminta untuk menutup sementara atau pembelajaran di rumah dulu sambil menunggu sekolah itu mampu menyiapkan atau menyiapkan selengkapnya untuk protokol kesehatan. Karena petunjuk tentang protokol ini sudah lama kita disampaikan oleh pihak dinas, pihak terkait, termasuk juga Pak Bupati, sehingga pada saat tim monep tersebut juga diberikan hak untuk apakah menutup sementara dan sebagainya terhadap lembaga tersebut. Kemudian protokol-protokol kesehatan yang diminta kepada kita, yaitu pada saat anak kita memasuki halaman sekolah dan sebagainya, di pintu gerbang kita adakan pengukuran suhu, kemudian setelah diukur dicatat
suhu anak kita tersebut. Kenapa ini perlu dicatat? Supaya kita tahu perkembangan atau kondisi kesehatan, kondisi suhu dari anak kita. Jadi andai kata terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka ada dasar kita untuk menjawab semua itu. Bisa jadi mungkin anak kita mungkin kenanya di luar, mungkin di rumah atau di tempatnya bermain. Tetapi karena kita punya pendekatan tentang suhu ini, maka ini akan menjadi dasar atau jawaban bagi kita untuk menjawab itu semua, bahwa di sekolah kita dari segi protokol kesehatan sudah aman. Kemudian penyiapan hand sanitizer, kemudian adanya tempat cuci tangan yang paling tidak airnya yang mengalir apakah lewat keran dan sebagainya. Kemudian mengatur jarak. Nah, ini yang banyak ditemukan oleh tim COVID. Jadi ternyata di kelas itu banyak juga ditemukan ada kelas sampai isi 43 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita di SMP negeri bisa kita katakan hampir tidak ada. Kita sudah memenuhi itu semua. Kemudian kerumunan ini juga mohon maaf Pak Kadis kami sampaikan. Jadi kami pihak sekolah juga sudah berusaha untuk itu semua. Ya, tetapi tidak semua menit kami bisa membantu itu. Jadi kalaupun misalnya ada menit, ada detik mereka kerumun sebentar, ya kami juga atas nama sekolah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak semua waktu bisa kami memantau kondisi mereka, karena mereka juga berada di tempat-tempat yang agak luas mungkin di sekolah tersebut. Jadi itu kami sudah berusaha untuk menjaga kerumunan. Kalau kopsis bisa kita katakan semua sekolah sudah tidak ada yang membuka kopsis. Kalaupun ada bisa jadi mungkin mereka mungkin ada kebutuhan ballpoint, mungkin ada anak kita yang mau beli ballpoint dan sebagainya. Tetapi kalau untuk orang jualan sudah kita antisipasi, tidak kita berikan, malah pintu gerbang sudah kita tutup. Itu terkait dengan protokol kesehatan. Yang kedua tentang penilaian sesuai dengan edaran Mendikbud yang pertama tahun 2021. Jadi untuk kelas 9 tidak ada ujian nasional maupun ujian kesetaraan bagi yang paket, dan ini tidak akan menjadi persyaratan kelulusan bagi anak-anak kita yang kelas 9. Di situ di surat edaran itu sudah jelas bahwa syarat kelulusan itu adalah siswa kita menyelesaikan semua program pembelajaran COVID. Kemudian yang kedua, nilai sikap atau perilakunya minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi ada ujian sekolah yang bentuknya silakan nanti kita sesuaikan, kita cocokkan, kita kondisikan sesuai dengan kondisi kemampuan kita di masing-masing sekolah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMP 1 Iqmal, karena beliau memungkinkan untuk itu, sangat kita harapkan itu dilaksanakan lebih mantap lagi. Nah, bagi yang lain mungkin ada yang bisa seperti SMP 1 Iqmal, silakan kita dorong untuk itu, manfaatkan alat TIK yang ada di sekolah atau yang dimiliki oleh siswa. Kalaupun misalnya ada teman kita, ada di sekolah kita yang dari segi fasilitas belum memungkinkan untuk itu, ya silakan kita berikan polanya, silakan kita serahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah masing-masing. Yang penting ada dilaksanakan ujian sekolah, baik bentuknya portofolio, kemudian penugasankah mulanya, kemudian ada tes mungkin secara luring, secara daring, ataukah kombinasi, silakan. Atau mungkin ada penilaian lain. Tetapi itu semua menjadi keputusan dari sekolah tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam surat edaran tersebut terkait dengan ujian akhir semester kenaikan kelas itu di sana diungkapkan bahwa tidak perlu kita mengejar target kurikulum. Jadi tidak mesti harus 100% kurikulum di semester ini harus tuntas bagi anak kita, karena mengingat kondisi pembelajaran kita. Pola UAS juga ujian semester itu sama dengan yang tadi. Jadi diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Jadi pola apa yang mereka akan gunakan itu ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu pada hari Kamis kalau tidak salah, kami sudah ada pertemuan dengan Pak Kabin bersama Pak Kasih dengan MKPS beserta tim beliau.
Di situ ada kita sepakati sementara, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Untuk kegiatan mid semester itu diberikan tenggang waktu paling lambat 27 Maret 2021. Ini paling lambatnya kita laksanakan bagi yang akan melaksanakan mid. Tapi bagi pelunggu yang tidak melaksanakan tidak menjadi soal. Jadi tidak menjadi masalah, silakan. Bagi pelunggu yang melaksanakan, silakan laksanakanlah sesuai dengan ini. Kalau tidak salah ini minggu terakhir di bulan Maret. Kemudian untuk ujian sekolah, ini juga kami sepakati kemarin sementara, itu dilaksanakan tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei 2021. Jadi ada 10 hari. Ada tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 di situ libur. Sehingga tidak terpakai dia 31 April dan tanggal 1-2 Mei itu tidak kita libur. Sehingga tanggal 3 sampai tanggal 7. Dengan catatan polanya satu mata pelajaran satu hari dan semua mata pelajaran yang 10 itu. Termasuklah PJOK itu nanti masuk dia di ranah ujian sekolah. Jadi tanggalnya 26 April sampai dengan 7 Mei 2021. Kemudian untuk ujian semester, ulangan akhir semester bagi kelas 7, kelas 8 ini kemarin belum kita sepakati Pak MKPS ya. Tapi kemungkinan kita akan mengikuti kalender pendidikan yang sudah kita miliki. Kami lanjut Bapak Ibu. Yang kedua terkait dengan Kampung Inggris yang ada di wilayah Teteh Batu. Ada program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati bahwa beliau berharap bahwa di tahun 2021 ini ada 600 anak kita yang bisa ikut kegiatan di Kampung Inggris ini, yang mana dari Pemda nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Pak Kadis, itu sudah menyiapkan dana 1 miliar. Dari 1 miliar itu karena pembiayaannya satu orang itu 2,5 juta yang akan diserahkan ke sana, sehingga dari 1 miliar itu ada 400 siswa yang bisa terakomodir. Dan di situ karena dia dipanya di dinas sosial, maka diprioritaskan untuk anak yatim piatu atau siswa miskin. Nah, sisanya yang 200 ini nanti akan menjadi pembiayaan dari kita dana BOS. Nah, hanya saja kemarin kalau kita gunakan kemarin yang sudah kami sepakati sementara, itu memang ada 40 sekolah yang sudah kita data yang akan mengikuti program ini. Jadi yang 40 sekolah ini ada siswanya nanti yang kena dengan gratis, tapi ada juga siswanya yang dibayar dengan dana BOS. Tetapi kami berharap pada hari ini, pada saat kita diskusi nanti, kami berharap semua kita kalau bisa, semua sekolah bisa dapat yang gratis dan bisa juga dapat ikut membiayai beberapa siswa kita. Kalau misalnya semua sekolah kita ikut di kegiatan ini, maka nanti akan kita gunakan mungkin interval lah. Mungkin sekolah yang dana bosnya dari sekian sampai sekian, dia yang gratisnya sekian siswa, dia bayar sekian siswa. Mungkin itu kita akan gunakan. Nah, jadi kami berharap pada hari ini ada kesepakatan kita bersama, apakah semua sekolah diberikan jatah untuk mengikuti kegiatan ini, ataukah untuk tahun ini kita berikan ke 40 SMP negeri yang sudah kemarin dirancang, masih belum keputusan, masih dirancang. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan Kampung Inggris. Kemudian selanjutnya yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan dupak tahunan. Dupak tahunan ini kalau yang tidak salah di suratnya itu batas akhirnya adalah Maret 2021. Nah, oleh karena itu kami minta kepada pelunggu kita semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk menyarankan Bapak Ibu Guru kita untuk membuat usul dupak tersebut, karena kalau tidak salah di dalam surat tersebut bagi yang tidak menyampaikan usul dupak tahunan ataukah penyampaian laporan pembelajaran, maka ada sanksi kalau tidak salah tertera di kalimat di surat tersebut. Nah, untuk itu kaitan dengan PKG, untuk Bapak Ibu Guru cukup PKG saja. Artinya PKG kaitan dengan penilaian kinerja guru, jadi PKG-nya yang lampiran 1C, 1D. Jadi yang lengkap dari
penilaian awal berkompetensi itu cukup didiamkan di sekolah menjadi bahan yang disimpan di sekolah. Jadi yang dikirim ke kabupaten itu yang 1C, 1D saja bersama bahan-bahan yang lain. Kemudian untuk kepala sekolah, PKKS-nya lampiran 1C, 1D juga. Begitu, itu yang perlu dilampirkan. Nah, mekanismenya dari sekolah membuat pengantar ke Kanit, menyampaikan semua nama teman yang membuat usul, disampaikan ke Kanit, nanti Kanit juga membuat pengantar dengan nama lengkap semuanya di situ untuk dimasukkan ke Dinas Dikbud. Dan pendataan ini akan didata oleh Pak Sekdis juga yang pegang datanya, Pak Kadis, termasuk bidang yang menangani ini. Jadi ada 3 bagian nanti yang akan memegang data dupak yang masuk ke Dinas Pendidikan. Nah, kita berharap kita semua mengarahkan teman-teman kita untuk usulan dupaknya itu silahkan kita ikuti prosedur yang sudah ada, yaitu dari sekolah ke Kanit, kemudian dari Dinas Dikbud, sehingga tidak ada terjadi bahan yang hilang dan sebagainya. Kemudian yang di bagian akhir di dupak tahunan ini, bagi pelungguh Bapak Ibu guru kita atau pelungguh Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah SK-nya 4B itu, maka pelungguh hanya menyampaikan PKG bagi guru atau PKKS-nya lampiran 1C, 1D saja, bukan pelungguh menyampaikan dupak tahunan. Karena kalau pelungguh mau ke 4C selanjutnya itu adalah ranahnya LPMP dan pusat itu. Jadi silakan nanti pelungguh ngusul penetapan paknya melalui LPMP yang akan dinilai oleh tim pusat. Jadi yang perlu pelungguh laporkan ke kabupaten itu adalah hanya lampiran 1C, 1D. Kalau bagi kita yang sudah kinerja, yaitu sudah yang diberikan oleh pengawas hasil kinerja itu sudah yang akan kita fotokopi, kita serahkan ke ke Dinas Dikbud. Nah, itu sebagai penyampaian terkait dengan dupak tahunan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat terkait dengan lomba-lomba Bapak Ibu. Ini sesuai dengan arahan Pak Bupati pada saat kita dikumpulkan di musola di Pemda. Pak Bupati mengharapkan adalah lomba yang akan memberikan semangat bagi anak-anak kita, walaupun COVID ini ada semangat untuk berkompetisi sesama temannya, sehingga di samping nanti sesuai dengan tadi yang diceritakan oleh Bapak Kepala SMP 1 Iqmal, silakan itu bisa kita laksanakan di tingkat sekolah dan mudah-mudahan bisa juga kita laksanakan di tingkat kabupaten. Hanya sementara yang kami coba rancang adalah MKKS SMP Negeri sesuai dengan pengalaman kita yang dulu akan merancang Olimpiade Sains dan IPS di tingkat kabupaten, dan mudah-mudahan bisa polanya seperti yang tadi, pola virtual itu, sehingga tidak akan menjadi kesulitan bagi kita, bagi siswa dan sebagainya, sehingga kalau bisa itu dilaksanakan, saya kira tidak terbatas 1-2 siswa per mapel, bisa lebih dari 1. Itu untuk mengikuti itu. Nah, lomba ini kita perkirakan sekitar bulan April 2021. Ini yang selanjutnya nanti kita sesuaikan aja. Begitu. Kemudian nanti ada tim yang akan menyusun soal tersebut. Jadi kita tidak bebas untuk soal ini juga, karena jujur aja Bapak Ibu, soal-soal Olimpiade ini tiang secara pribadi kalau di bagian matematika itu hampir merasa kesulitan juga menjawab soal-soal itu, sehingga dibutuhkan teman-teman kita yang mampu tentang penyusunan soal tersebut. Kemudian selanjutnya tentang kasat penggerak, kepala sekolah penggerak. Jadi kami berharap kalau bisa semua kita mencoba. Batas terakhir sudah ini kita tidak bisa ikut mendaftar, artinya kita sudah coba masuk link, ternyata sampai batas akhir tidak bisa, ya apa boleh buat. Tetapi kita harapkan semua pelungguh mencoba, apalagi ada Dolpres ya Pak Kadis ya. Jadi Dolpres Pak Kadis 50 pendaftar pertama dapat kalau nggak salah gitu. Di situ disiapkan oleh Pak Kadis, malah dia berharap 100 pendaftar pertama ya gitu ya. Gitu. Ya itu, jadi silakan, jadi kita coba ikuti, karena ternyata di sekolah penggerak itu di dalam
Di dalam soalnya itu ternyata ada juga pengungkapan pengalaman kita di lapangan. Jadi kita bisa mengungkap pengalaman kita di situ, pengalaman kita, kemudian rancangan seperti apa kita ke depan terkait dengan bagaimana memajukan sekolah-sekolah kita. Itu terkait dengan Kasat Penggerak Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu yang sudah selesai mendaftar, sudah selesai seleksi, saya kira orang Jakarta juga tidak tahu kita saling cerita begitu. Jadi pelunggu ceritakanlah pengalamannya. Karena separuh ginian ini kalau kita tidak siapkan apa saja yang kita siapkan di situ pada saat mendaftar, apakah harus ada kartu ujian kompetensi kita yang dulu dan sebagainya, sehingga jangan sampai begitu kita masuk di pertama ternyata mandek karena ada data yang tidak kita siapkan. Nah, terkait dengan kinerja Bapak Ibu, ini sedang dilaksanakan oleh MKPS bersama timnya. Kami berharap bahwa hasilnya minimal baik, malah kalau bisa amat baik, sehingga ini akan membawa dampak bagi sekolah kita. Nah, kalaupun ada kekurangan, kami berharap kepada Pak Kadis, Pak Ketua MKPS itu jangan kekurangan itu hanya terungkap di kertas. Kami harapkan kita tidak lanjuti. Apakah kekurangan dari pihak sekolah, baik itu menyangkut kepala sekolah, kekurangan guru dan sebagainya, mari kita sikapi bersama, kita tindak lanjuti bersama, kita berpikir bersama, sehingga mudah-mudahanlah itu semua dapat kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar awal bahan diskusi kita nanti. Kami berharap pada hari ini, nanti pada saat Pak Kadis menyampaikan arahan beliau, mudah-mudahan beliau menyampaikan yang poin-poin saja dan kita bisa berdiskusi sama beliau, terutama terkait dengan yang tadi yang kami sampaikan, Kampung Inggris dan sebagainya yang memang membutuhkan keputusan kita bersama. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Jadi pada akhir kata, Tiang mewakili segenap pengurus menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Kadis bersama rombongan, Bapak Ibu Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Lombok Timur yang telah menghadiri undangan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.